Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kegiatan dimulai, perhatikan yang pertama, pastikan panjenengan sudah sampun masuk di grup yang sudah kita buat. Sampun masuk semua? Oh, belum masuk. Silakan di scan ya. Itu di depan sudah ada sebenarnya. Itu bukan scan untuk pembayaran pelatihan ini, bukan. Tapi boten. Atau bisa di sini, monggo silakan yang masih belum. Karena nanti soal semua info kami akan kirimkan di sini. Kami akan juga kontrol di Google Form-nya nanti, kan ketahuan berapa yang menjawab itu ketahuan di sana. Cuma nilainya nggak terlihat nih. Dan jangan serius dengan nilai. Benar, jangan serius dengan nilai. Jadi, mohon izin berdiri. Yang pertama, Al-Quran ini adalah amanah yang diberikan kepada kita, dan sesudah matur ke Umar, dan Umar mengizinkan bahwasannya di dalam menunaikan amanah ini, itu kita tidak bisa hanya sekedar program, tapi juga ada buku. Karena di Al-Qadiri ini masih belum ada buku yang dikeluarkan khusus terkait dengan tajwid. Hasil pertemuan alumni beberapa tahun yang lalu sudah, yang saya masih MC-nya, saya masih ingat. Al-Qadiri ini minim karya tulis, minim sekali. Jadi oleh karena itu kami berikhtiar dalam hal ini untuk mengeluarkan yang namanya buku panduan tajwid. Kami beri nama Tajwid Pesantren. Namanya Tajwid Pesantren. Sebenarnya kami beri nama Tajwid Santri, cuman sudah kedahuluan Syekh Munajjid, muridnya Syekh Syukar, gurunya Kiai Mudawi Probolinggo. Sana tashihnya metode ummi, ya, sudah keduluan sana. Sehingga kami ganti namanya Tajwid Pesantren. Pesantren siapa? Ya pesantren Al-Qadiri. Makanya di buku itu nanti ada tulisannya untuk kalangan sendiri. Nah, panjenengan ini kalau bagi saya adalah merupakan peluru pertama. Peluru pertama. Harapan saya selama 2 minggu ini, kok 2 minggu ya, 1 minggu, benar-benar ikut dari awal sampai akhir, nggih. Karena nanti di akhir kami akan turunkan sanad buku ini. Kami akan turunkan sanad buku ini. Semua peserta pasti dapat sertifikat. Dan saya harapkan juga semuanya mendapatkan sanad dari buku ini. Sehingga panjenengan boleh turunkan kepada santri-santrinya, nanti yang sudah bagus turunkan sanadnya. Harapan saya semua alumni yang sudah punya lembaga ataupun tidak, ke rumahnya itu juga bawa itu. Mohon ini juga disiarkan bahwasanya di Al-Qadiri bukan hanya manakibnya saja, tapi juga ditambah dengan adanya kompetensi Al-Quran yang baik. Bisa difahami nggih? Jadi sudah masuk semua? Aman ya? Oke, ini ada 18 bab semua. Kita harus selesaikan itu dalam jangka waktu 2 minggu. Ini ada offline dan ada online. Jadi kita blended aja pembelajarannya. Jadi untuk saat ini kita akan bahas dari bab 1 sampai bab 8. Sisanya bab 9 sampai bab 18 kita bahas hari Kamis yang akan datang. Sanggup sampai selesai? Insya Allah. Saya yakin saya akan menjelaskan dalam hal ini cepat saja, karena panjenengan sudah punya basic, sudah punya basic. Saya yakin panjenengan belajar Al-Quran pasti tajwidnya ikut. Nah, cuman kita standarkan saja. Makanya kan upgrading kita sekarang, kita standarkan bahwasanya nanti di Al-Qadiri itu pemilihan istilahnya, ini ya semuanya itu di sini. Kan ada istilah idgham bil gunnah, idgham bila gunnah. Ada yang juga mengistilahkan idgham bil ghairi gunnah misalkan. Nah, kita pilih yang mana? Kita harus punya sikap dalam hal ini. Tapi tetap berdasarkan keilmuan semua, tidak hanya asal pilih. Dan buku ini ada marojiknya. Nah, ini banyak kitab khususnya tajwid yang sedikit dalam hal ini. Jadi ada marojik. Misalkan nanti pengertian makharijul huruf diambilkan dari kitab mana, karangan siapa, halaman berapa, itu ada. Jadi itu memudahkan panjenengan
Makanya namanya bersanad itu maroji harus disebutkan. Begitu. Selain nanti kitab ini bersanad, bacaan Quran kita pun juga bersanad. Terus selanjutnya, selesai satu bab, cepat saja, paling hanya 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kami kirim linknya ke grup yang sudah jenengan masuk, jenengan kerjakan. Jenengan kerjakan. Makanya paket data harus ada. Ada semua, nggih? Ada wifi-nya, cuman passwordnya disembunyikan sama Pak Muklis ya. Jadi monggo, insya Allah kalau saya nggih, urusan tajwid, urusannya akan dipakai di diri sendiri, urusannya akan dibawa di haribaan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik pakai sendiri. Saya rasa itu lebih sudah diumumkan kayaknya itu di grup ya. Terus selanjutnya terkait dengan buku, ini kan angkatan pertama. Buku kemarin sudah disahkan oleh Syekh Amru sebelum berangkat. Sudah disahkan oleh Syekh Amru. Pengantarnya juga sudah ada, nanti saya tampilkan. Setelah itu, dari yang lalu saya ke dalamnya Ustadz Fajar, guru saya, mentasi buku ini. Alhamdulillah, tadi malam saya dapat seperti ini. Tadi malam ini. Jadi saya 3 jam, dari jam saya datang ke sana jam 2, beliau istirahat, saya pulang. Saya tidak berani kalau ke guru mau salam sampai 3 kali. Ya saya pulang. Hujan deras, saya sudah di rumah, saya berangkat lagi. Dari jam 4 sampai hampir jam setengah 9 saya baru keluar dari dalam. Iya, bahas buku ini. Bahas buku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua, begitu ya. Bukan karena apalah ini, bukan karena apa, begitu. Jadi nanti mohon maaf, memang ini sengaja panjenengan saya juga untuk mengoreksi buku ini. Makanya kan tidak langsung jadi cetak hari ini. Nanti kalau ada kata-kata yang kurang pas atau seperti apa, monggo nanti bisa dikomentari juga. Sampai minggu depan kita laksanakan itu, selesai itu kita akan langsung naik cetak. Setelah naik cetak nanti baru nanti diberikan bersamaan dengan syahadat dan sertifikatnya nanti. Begitu, bersamaan dengan kitabnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik di tahun ini, karena mahasiswa panjenengan, siswa-siswi panjenengan saat nanti ujian munaqashah Al-Quran kan sementara ini kumpul, ada pengarahan, maju satu-satu. Nanti kalau yang tahun 2025 beda, bukan yang Februari besok, tapi yang akan datang, yang akan datang ya, bukan yang ini, yang akan datangnya lagi itu kumpul, kasih lembar soal, kerjakan tajwid dulu. Setelah tajwid selesai, baru maju satu-satu, begitu. Karena pengalaman saya di masyarakat, bacaannya sudah bagus, pasti ditanya, ini hukumnya apa, begitu, pasti itu, tidak mungkin. Kalau ditanya, mesti jangan harus jawab. Dan di buku ini, insya Allah yang jelimet-jelimet itu ada, walaupun masih standar. Contoh, yasha di akhir itu mat wajib apa mat arid li sukun lah. Jadi kita sikapnya ngambil 6, 2 atau 4 harokat lah, itu nanti kita sikapi itu dengan dasar-dasar kitab yang sudah ada. Sudah dipahami nggih? Oke, untuk awal mari kita baca ini bersama. Masih ingat upgrading yang pertama? Masih ya. Oke. 3, 2, 1. Ikhlas semata bagi membaca belajar dan sambilnya dipuji dan dicaci ada sama, melupakan amal bahagianya. Itulah tanda ikhlas, sekat tidak ada malu perintah di al-bayyinah ma'inna wal-amalu binniyati juga dahu Rasul, janganlah sampai orang belajar dan belajar Quran sama saja, jangan jadi harta atau kebutuhan demi viral atau pujian manusia yang beri rasa mulia dan bentuknya
hindari sombong. Karena banyak santrinya, jangan marah jika lainnya musibah besar. Kata Syekh Muslimnya, menimpa pengajar jahil yang tercela. Oke, kenapa ini dibaca? Sebelum kita belajar ilmu, diperbaharui dulu niat kita. Bisa difahami nggih? Diambil dari, sudah tahu, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini disusun oleh Imam An-Nawawi. Syairnya disusun oleh Ustadz Fajar Abdullah, guru saya, yang sekarang menjadi dosen di Unikams. Oke. Sampun sampai sini aman ya? Aman ya? Ini nanti cover bukunya seperti ini. Jadi nanti di bawah ada tulisan untuk kalangan sendiri. Nah, di sini ada tulisan untuk kalangan sendiri. Tapi kalau mau dipakai maroji bagi yang lain, monggo tidak apa. Oke. Kata pengantarnya dari Kiai Haji Umar Syafuddin dan Syekh Amr apa Syekh Amr Pak Anas. Nah, Syekh Amr bin Muhammad Al-Azhari Al-Misri. Tafadhol Ustaz Fajar. Syafuddin itu tanpa AY. Tanpa? AY. Oh, langsung sa'i. Oh, siap. Terima kasih. Oke, kalau ini harus ke percetakan ya. Saya nggak bisa sendiri. Oke, aman ya? Kita langsung. Ini babnya. Ini babnya. Yang pertama, bab keutamaan Al-Quran. Ini akan kita bahas minggu depan. Karena PR-nya baru kemarin saya habis tepar Ustadz tadi malam Ustadz. Saya nyanda itu jam 2 ya. Jam 2 pagi setelah sholat tahajud. Sampai tadi mau berangkat jam 7:30 itu masih belum selesai. Mudah-mudahan nanti segera diselesaikan. Ini bab 1, bab 2 seputar tajwid, pengertian, hukum tajwid, landasan ilmu, pokok materi tajwid, tujuan mempelajari, dan nanti ada tambahan keutamaan atau manfaat belajar tajwid. Isti'adzah, pengertian, lafaz bacaan, dasarnya juga nanti. Cara memulai membaca Al-Quran dari awal surat ada 4 cara. Cara membaca isti'adzah dan awal surat dari At-Taubah nanti ada 2 hukumnya, ada makruh, haram, mubah dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Makharijul huruf ada pengertian, jumlah hurufnya, sebutan atau al-qabu, al-huruf ya. Selanjutnya sifatul huruf, ini sedikit ya, cuma ABC, tapi paling panjang. Itmamul harokat, pengertian harokat, cara membacanya nanti kayak apa, fathah dibuka, kasroh rahang bawah diturunkan, dhammah mencucu, lah itu nanti kita belajar. Hukum nun sukun dan tanwin, oke. Oke dah, aman ya. Nanti terakhir kita belajar gharib muskilat, nanti ini dirubah menjadi gharibul qiraah. Setelah itu yang terakhir tanda-tanda wakaf, baik itu tanda-tanda wakaf yang kontemporer yang sudah disahkan oleh Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama yang terbaru yang jumlahnya hanya 6. Juga kita akan membahas tanda-tanda wakaf yang klasik yang jumlahnya 10. Karena Al-Quran yang beredar di masyarakat yang klasik itu masih ada. Makanya kita pelajari. Pokoknya santri-santri kita mau ngaji dimanapun, megang mushaf seperti apapun, dia mengerti tanda bacanya. Karena tiap Al-Quran itu memiliki tanda baca yang berbeda. Kami masukkan. Nanti ada daftar tabel. Karena masih ada koreksi, saya masih belum ini ya. Oke, lanjut. Bisa dibaca ini? Bawa alat tulis masing-masing ya. Kan bukunya belum ada, ya toh? Masih kita periksa. Jenengan tugasnya jawab soal setelah ini. Kalau tidak ditulis, contekannya dari mana? Nah, ini juga beruntung sekali. Saya juga ngoreksi tulisan juga. Kalau kitabnya ada, nanti ngisinya lihat kitabnya. Tidak seperti itu. Dan nanti yang terakhir, pokoknya semua bacaan Arab
yang ada di buku ini harus kita baca. Jangan sampai ada bacaan Arab yang tidak kita baca. Karena intinya di tajwid itu adalah aplikasi. Oke, bisa dipahami? Oke, yang pertama, tajwid menurut bahasa berarti membaguskan. Nanti baru ada Arabnya, at-tahsin nanti. Di revisiannya nanti ada. Ya, tajwid menurut bahasa membaguskan. Menurut istilah adalah melafalkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya serta menunaikan hak dan mustahaknya. Ayo diingat-ingat lagi. Menurut istilah adalah melafalkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya serta menunaikan hak dan mustahaknya. Nah, ini nanti ada footnote ya di bawah. Yang dimaksud hak itu adalah sifat lazimahnya, sifat wajibnya yang melekat kepada setiap huruf dalam kondisi apapun. Dan mustahaknya itu adalah sifat-sifat yang melekat pada satu huruf tapi sesuai dengan kondisinya. Contoh kayak tafkhim, izhar, ikhfa itu juga sifatnya huruf, cuman di kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau yang sifat lazimah pasti jahar. Masih ingat dengan jahar? Hams. Masih ingat? Tawassut, istitolah, isti'la. Nah, seperti itu. Nanti kita pelajari itu dengan cepat. Oke, sampai di sini aman? Aman. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, fardu kifayah. Ini hukum secara masyarakat umum. Ini di foto gitu tak? Oke, ini secara umum fardu kifayah. Misalkan dalam sebuah qarya ada yang belajar satu saja menguasai, yang lainnya gugur. Begitu, gampangnya seperti itu. Tapi kalau satu qarya tidak ada sama sekali atau satu tempat, satu lembaga tidak ada sama sekali, ya sudah hukumnya berdosa. Namanya juga fardu. Konsekuensinya kalau ditinggalkan secara penuh berdosa. Tapi ini untuk masyarakat umum. Bagi guru Al-Qadiri yang sudah punya syahadat Al-Quran, hukumnya menjadi fardu ain belajar. Bisa dan tidak bisanya urusan nanti. Nah, jadi kalau nggak ikut sebenarnya berdosa ya. Kalau nggak mencari ya. Oke. Sedangkan mengamalkannya saat membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain, wajib per orang, tidak boleh tidak. Makanya anak TK bagus bacaan Qur'annya, walaupun tidak tahu tajwidnya tidak mengapa. Begitu. Sampai di sini aman? Masih aman ya. Oke, selanjutnya landasan ilmu tajwidnya. Quran surat Al-Muzammil ayat ke-4. Ayo dibaca, ta'awud dulu. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Hati-hati, panjangnya ti sama la sama. Jangan tartila. Tidak boleh. Ti dan la sama. Tila. 2 harokat. Warattilil Qur'ana tartila. 3, 2, 1. Warattilil Qur'ana tartila. Oke. Ingat masuk di soal ini ya. Surat apa? Ayat berapa? Oke, lanjut landasan hadisnya. Nah, ini nanti kami ganti, tapi di soal keluar ya. Nanti ini kami ganti. Oke. Kita baca bersama. Saya dulu ya. Su'ila Anasun
Kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat madan summa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Jadi artinya ketika ditanya qiraah atau bacaannya Nabi Muhammad SAW, dijawab bahwa bacaannya panjang-panjang. Setelah itu dibacakan bismillah. Ternyata lamnya panjang, ma-nya panjang, begitu. Rahmani panjang, Rahimi juga dibaca panjang. Jadi Al-Quran turun itu sudah bertajwid. Kalau bacaannya orang Arab sendiri biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran tidak seperti itu. Bisa difahami nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Hadisnya siapa ini? Okay. Nanti kita ganti ya. Cuman di soal masuk. Hadisnya siapa? Iya. Hadisnya siapa? Ini footnote-nya. Silakan bisa dipelajari sendiri ya. Dibaca dulu, coba. Saya minta tolong Ustaz Mukhlis, coba dibaca. Yang nomor 2 Ustaz Mukhlis. Nomor 2. Iya. Oh, enggak kelihatan ya. Lanjut aja ya. Lanjut saudara. Oke. Ini ijma ulama yang nanti kita ganti. Oke, langsung dah. Saya baca dulu. Umat terdahulu telah berijma atau sepakat wajibnya mengamalkan tajwid sejak zaman Nabi. Jadi mengamalkan tajwid, teorinya belum ditulis tapi sudah diamalkan tuh mulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Oke, selanjutnya pokok-pokok materi tajwid. Apa sih yang dipelajari ilmu tajwid? Ada 4 setidaknya. 1 makharijul huruf. Coba dibaca bersama. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Ya, atau murajaah atau at-takrir. Berarti tidak cukup. Tajwid ini tidak cukup kalau tanpa disertai dengan latihan. Yang membedakan orang antara ahli tajwid dengan yang tidak ngerti ahli tajwid, yang membedakan adalah latihannya. Bukan pintar tidak tajwidnya ya, tapi karena latihannya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk mengetahui kesalahan ketika membaca Al-Quran. Makanya bacaannya insya Allah jadi benar. Sudah selesai bab 1. Siap ya ujian ya? Siap. Bukan ujian ini. Ini latihan. Nah, uji saja. Ujiannya nanti di akhir. Di akhir. Minimal nilainya 90 lah. Baru dapat sana. Kalau di bawah 90 remedi. Ya soalnya juga ditunjukkan kayak itu. Insya Allah. Karena intinya kalau bagi saya jenengan mengerti, bukan masalah nilainya berapa. Tapi kan kita ada standar biar enak, oke? Oke, saya kirim ya. Sabar. Nanti kalau gurunya takut, muridnya gimana? Silakan dijawab. Belum? Oh iya. Oh iya, Ustadz Abdi, saya dijadikan admin tak? Tak bisa ngirim saya tak?
Satu